أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahu al-azim. Al-asatidzul kiram, tuan-tuan guru alim ulama yang insyaallah semua diberkahi Allah. Ayahanda Arsyad Juliari Rahman, semoga ayah diberi kekuatan amanah oleh Allah. Bang Said Alwi Al-Idrus, Bang Abdul Wahid, ayahanda Martius Hamra, semua ayah bunda, ikhwatal iman, pemuda remaja yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita, dan kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Sungguh waktu yang Allah berikan di dunia terlalu sebentar, tidak untuk main-main, tidak untuk sedang gurau, apalagi tipu daya, bergelimang maksiat dan berbuat zalim. Kita punya tugas besar dalam hidup sesaat di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengarkan dengan iman surah Az-Zariyat ayat 56. Allah pencipta langit bumi ini berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada-Ku. Berarti kita punya tugas utama dalam hidup sebentar di dunia ini, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena itu tanda di antara tanda hamba dirahmati Allah adalah hubbul ibadah. Hamba itu senang sekali beribadah, senang sekali beribadah, senang sholat, senang berjamaah, senang di masjid, senang di awal waktu. Buahnya pasti akhlak yang mulia, semangat beramal saleh, disibukkan dengan dakwah perbaikan dan muhasabah kebaikan, sehingga waktu dunia ini berarti nilai, manfaat, dan menjadi bekal untuk di akhirat nanti selama-lamanya. Karena itu dalam Al-Quran selalu Allah kaitkan sholat dengan hamba yang beriman. Yang meraih kenikmatan sholat hanyalah hamba yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menanglah hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka dalam sholatnya meraih kenikmatan. Karena dia tahu sholat adalah waktu menghadap Allah. Dia tahu sholat adalah panggilan Allah Jalla Jalaluhu. Dia tahu sholat menghadap Allah, yang Allah mengetahui hati pikirannya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka bis-sajidin. Allah tahu saat dia berdiri, rukuk, i'tidal, sujud sampai salam. Ya Rabb, bukan yakul.
pikiran Arif ini. Ya Rabb, Allah tahu persis hati pikiran Arif ini. Itulah yang buat hamba beriman menikmati keterjagaan hati pikirannya dalam salat. Hatinya hadir bahwa Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya, pikirannya memaknai setiap lafaz dalam salatnya, sehingga terjadi dialog harmonis antara makhluk kepada Khaliknya. Liqa qabla liqa, berjumpa sebelum berjumpa. Itulah menghadirkan kehusuran. Al-khasi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hamba-hamba yang beriman khusyuk dalam salatnya karena yakin ia berhadapan dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Yakin ia ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Yakin ia akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu setelah dia wafat. Maka salat menerjemahkan kerinduannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wafat puncak dari pintu untuk berjumpa dengannya. Karena itu hamba yang khusyuk dalam salat, la aral mauta illa sa'adah. Dia tidak melihat kematian itu kecuali pintu kebahagiaan, seperti kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Yang kedua, yang memperhatikan waktu salat hanya hamba yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat bagi hamba Allah yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Kita hidup ini dari waktu ke waktu. Antal ayyam. Kalimat pendek tapi membangun kesadaran kita. Engkau adalah hari dari hari. Engkau adalah waktu dari waktu. Engkau adalah dari jam ke jam. Engkau adalah dari menit ke menit. Engkau adalah detik dari detik. Makin hari, jam, menit, detik, sebentar lagi ajal akan datang kepada kita. Karena itulah hamba yang beriman sangat memperhatikan waktu dalam kehidupan sebentar di dunia ini. Karena tidak ada yang sia-sia. Bahkan menjauhi yang membahas sekalipun, banyak makan, banyak bicara, banyak tidur, banyak nonton televisi. Ia tinggalkan sesuatu yang berbahaya, yang bisa mengeraskan hatinya, yang membuat dia lalai dari ingatannya kepada Allah, yang akan mempengaruhi kehusuan dalam salatnya. Orang yang banyak sedang gurau tidak akan khusyuk dalam salatnya. Orang yang banyak bicara akan banyak dosanya. Karena kalau banyak bicara ada dusta. Orang yang banyak dosa hatinya keras, sulit untuk meraih kenikmatan dalam salat. Karena itu yang memperhatikan waktu salat, dan itu hanya hamba yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah?" Dia pertanyaan orang yang beriman, yang tujuannya Allah, yang orientasinya akhirat, yang tujuannya Allah, orientasinya akhirat. Lihat, dengarkan pertanyaan sahabat mulia ini. Amal apa ya Rasulullah SAW? Aktivitas apa ya Rasulullah SAW yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salah di waktiha, salat di awal waktu. Menunjukkan perhatiannya besar kepada Allah, maha besar, sehingga aktivitasnya sesenang apapun, sesemangat apapun, seasik apapun, secapek apapun, ia tinggalkan demi memenuhi Allah Akbar. Ketika seorang pedagang mendengar azan dia tinggalkan. Ketika seorang bekerja meninggalkan pekerjaannya terkala azan. Ketika seorang yang hobi dengan olahraganya, permainan, dia tinggalkan memenuhi undangan Allah. Maka malaikat berkata kepadanya, "Shadaqta, benar takbir. Kau kecilkan semuanya, kau penuhi undangan Allah." Ayah, bunda, azan bukan panggilan muadzin, tapi azan panggilan pencipta langit dan bumi yang menentukan keadaan kita dunia akhirat. Dia yang
membandingkan. Makanya ada menyebut analogi yang salah. Kalau yang mengundang kita Bapak Presiden untuk meraih penghargaan, oh subhanallah, masya Allah, undangan jam 8, jam 7, jam 6 kita sudah datang. Hati diikuti dengan kesenangan yang luar biasa. Makanya ada bilang perbandingan yang salah. Yang mengundang kita bukan lagi presiden, tapi yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit bumi, yang menentukan keadaan kita, keluarga kita, hidup kita di alam kubur, di alam akhirat. Dia mengundang kita. Bagaimana sikap kita? Dengarkan, dengarkan, dengarkan pemandangan saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah takbir Allah Akbar. Bismillah takbir Allah lafzul jalalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan diundang yang bersyahadat, yang Tuhannya Allah, yang dia bersaksi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diundang, yang bersaksi, yang yakin Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Ayo penuhi undangan Allah. Wahai yang Tuhannya Allah, wahai yang Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Lihat Allah mengundang, Nabi mengundang kita semua. Hayya 'alal falah. Dengarkan kalimat falah. Falah adalah sukses dunia akhirat. Hamba Allah yang senang berjamaah di masjid, jangankan akhirat, dunia pun Allah berkahi kehidupannya. Harakatuhu mabrukah, aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Bagaimana nggak berkah? Artinya belum ke kantor, belum ke pasar, belum sekolah, belum kuliah, belum kemana-mana. Subuh dia langkahkan sudah ke masjid. Bagaimana nggak berkah hidupnya? Barakna haulahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Hamba Allah yang hobinya dari masjid ke masjid, jangankan dia, inilah beruntungnya Kanda Idrus, orang yang senang ke masjid ini. Jangankan dia, sekitarnya pun Allah berkahi. Kalau suami senang ke masjid, istrinya diberkahi Allah. Bapak bodoh menyebut istri-istrinya. Kalau seorang ayah ke masjid, anak-anak cucu-cucunya diberkahi Allah. Kalau pemimpin ke masjid, rakyatnya pun diberkahi Allah. Kita rindu seorang pemimpin yang setiap 5 waktu berada di rumah Allah. Alangkah indahnya kalau semua pemimpin di Indonesia ini, gak kebayang yang benar, ayah, presiden, wakil presidennya 5 waktu ke masjid. Panglimanya semua angkatan, semua 5 waktu ke masjid. Gubernurnya seluruh Indonesia ini yang muslim semuanya 5 waktu ke masjid. Wali kotanya semua, bupatinya, camat, lurah, RT, semuanya ke masjid. Alangkah berkahnya negeri yang kita cintai ini. Kenapa kita kehilangan keberkahan? Karena umat Islam besar Indonesia ini meninggalkan pusat keberkahan, masjid. Karena itu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang pertama beliau bangun masjid. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, lalu Allah ciptakan rumahnya, Baitullah, Ka'bah. Rasul pun hijrah, yang pertama dibangun masjid. Maka sejarah mencatat infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara di masjid. Karena itulah politiknya diberkahi, ekonominya diberkahi, budayanya diberkahi, semua aktivitasnya diberkahi. Karena berada dalam pusat keberkahan masjid. Allahu Akbar.
Orang-orang beriman tidak bisa dipisahkan dari masjid, seperti ikan dengan air. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, Arifin sempat 3 bulan tidak tampil di MMC waktu itu, yang setiap Sabtu rutin, karena dipindahkan ke ruangan yang memang lebih mewah, tapi bukan masjid. Sedangkan itu kan dakwah secara langsung. Bagaimana mungkin Anda berdakwah tapi pendakwahnya tidak ke masjid? Al-'adil qabla al-qail, kabur ma'kan Allah yang terlalu terlalu. Bersabar kebencian Allah pada orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Datang ke rumah untuk tinggal lagi di MMC. Anda sampaikan dengan lembut, karena yang datang memang bukan muslim. Bukankah lebih indah Pak Ustaz? Kami siapkan ruangan yang lebih mewah, ruangan AC yang nyaman untuk berdakwah. Setelah dia menjelaskan dengan kegembiraan dan nyaman tempat itu dan sebagainya, dengan promosi macam-macam, Nanda hanya bertanya kepada beliau, Bapak, bisakah ikan dipisahkan dengan air? Beliau diam. Yang tidak bisa, Ustaz. Kalau dipisahkan, mati. Begitulah orang beriman dengan masjid. Nanda tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Kalau abang, bapak pindahkan, pisahkan dengan masjid, berarti membuat Arifin ini mati. Mati hatinya, mati dakwahnya, tidak ada keberkahan. Beliau paham, kalau begitu kembali Ustaz ke masjid. Kami desain lebih indah lagi masjid. Kemudian sekarang dia tampil lagi, karena Nanda mengundurkan diri karena MMC menayangkan visual waktu itu. Ada pertaruhan dalam dakwah, ada konsekuensi dalam dakwah, ada kecintaan dakwah. Dakwah yang berangkat dari masjid memenuhi undangan Allah, Allah penuhi undangan kita. Arifin pulang. Kita penuhi undangan Allah, Allah penuhi undangan kita. Kita penuhi permintaan Allah, Allah penuhi permintaan kita. Ini doa dijawab, penuhilah permintaan Allah. Idza amilta ma turid, a'taituka ma turid. Bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Sebesar itu ketaatanmu kepadaku, maka sebesar itulah peluang-peluang doa-doamu hati jawab. Orang-orang beriman hidupnya dipenuhi dengan memenuhi permintaan Allah. Orang-orang beriman dipenuhi undangan Allah. Orang-orang beriman dipenuhi aktivitasnya, memenuhi undangan Allah. Ayo, malam sebelum tidur kita berkumpul, berdoa, berzikir sampai tertidur, sehingga tidurnya pun terhitung zikir. Bangun, karena memang tidurnya lebih awal, jam 2, setengah 3, dan tidak terlambat itu. Dia mandi untuk sholat malam. Bahkan sebelum tidur dia sudah siapkan pakaiannya, dia siapkan sejadahnya untuk menghadap Allah. Ada sesuatu yang besar dalam hidupnya, ada sesuatu yang mulia dalam hidupnya, ada sesuatu yang jelas dalam tujuan hidupnya, ada sesuatu yang dirindukannya sebelum tidur itu. Itulah sholat malam. Itu yang dia rindukan menghadap Allah dan Jalaluhu. Sehingga dia persiapkan rapi sedemikian rupa setiap dia mau tidur. Dia ingin pakaian yang bersih, sajadah yang bersih, tempat yang terindah untuk menghadap Maha Bersih, Maha yang mengatur segala-galanya. Itu yang dia rindukan. Kalau itu yang menjadi kepentingan dalam hidupnya, lihat kehidupan sehari-hari dalam berkah. Tidak ada lagi sekedar sambil-sambilan, sekedar sholat sambil-sambilan sholat. Tidak ada bekas, tidak ada asa dalam hidupnya. Coba, orang beriman selesai tahajud disunahkan minta ampun kepada Allah. Ali Imran ayat 17, Az-Zariyat ayat 18. Karena terus ngajak membacakan ayat ini, karena banyak yang belum tahu ada amalan
mulia, selesai tahajud itu duduk minta ampun pada Allah. Jadi sahur itu bukan tahajud. Sahur itu amalannya adalah istighfar. Selain saum sunnah Senin Kemis, atau saum Daud, atau saum ibadah, duduk tadarruk di atas sejadah, tidak beranjak, minimal 70 kali, minimal 70 kali. Wallahi, dengarkan sabda Rasulullah SAW, wallahi, demi Allah, aku tidak bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar sampai 70 kali. Dalam riwayat lainnya Ahmad, itu Rasul yang mulia, yang dijamin masuk surga, untuk di jannah. Begitu hebat minta ampun kepada Allah. Bagaimana kita yang amat sangat banyak dosa ini, mestinya setiap saat pun minta ampun. Rasanya belum cukup untuk membersihkan dosa kita yang sangat banyak ini. Karena kita terlalu pandai menyembunyikan dosa kita. Seandainya dibuka, nggak bisa begini-begitu kita. Untungnya akhir kita masih ditutupi oleh Allah Jaga-jaga. Kemudian membaca Quran sebelum subuh ke masjid. Jadi matanya melihat Al-Quran lebih dahulu. Kemudian berjamaah di masjid subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Diaminkan malaikat Jibril. Doa Rasul sangat mustajab. Apalagi diaminkan malaikat Jibril. Berkahilah aktivitas umatmu di waktu fajar, di antaranya berjamaah di masjid. Makanya orang ke masjid itu berkah hidupnya. Basyiril masyaira fi dhulam ilal masajid binuri tani yawmal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, subuh-subuh, tapi tetap berjamaah di masjid. Nanti di akhirat mendapat cahaya minoritani sempurna dari Allah. Mendapat cahaya. Perhatikan dalam Quran, setiap hamba yang senang beribadah, setiap hamba yang taat, pasti mukanya bercahaya di akhirat nanti. Jadi apa ujung Allah bercahaya di depan mereka, bercahaya di sebelah kanannya. Dan hamba Allah yang senang ke masjid, cahayanya bukan hanya mancar dari wajahnya yang senang sujud, tapi kakinya pun bercahaya karena senangnya melangkah ke masjid. Setiap ke masjid dicatat, direkam oleh bumi. Bumi ini merekam aktivitas kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap langkah, setiap bekas-bekas langkah Allah kumpulkan di akhirat untuk menceritakan kemana saja selama kita di dunia. Beruntunglah orang beriman, kakinya banyak ke masjid, banyak silaturahim, banyak dakwah, banyak mencari yang halal, banyak melangkah kebaikan, perbaikan. Allahu Akbar. Tidaklah satu langkah ke masjid kecuali derajat. Tidaklah satu langkah ke masjid kecuali rahmat Allah. Kaki kanan untuk kaki kiri dilangkahkan, rontoklah dosa-dosanya. Busra, busra, busra. Siapa ya Rasulullah? Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap berjamaah di masjid. Itulah orang yang mendapat hidayah Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. An-Nur 36. Di rumah-rumah Allah diperkenankan mengangkat suara zikir di
waktu pagi dan petang. Allah perkenankan kita berzikir di rumah Allah. Ayah, ini di antara aktivitas yang disukai oleh Allah. Kita sama-sama berzikir di rumah Allah di waktu duha ini. Sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Jangan sia-siakan kesempatan dunia yang tidak lama ini. Jadikan momentum zikir bersama ini untuk menghidupkan hati kita untuk terus zikir di setiap kesempatan. Anda ingat itu ayahnya Arsyad, kalau dulu kakek menghidupkan mobil itu, Pak saya ekor ya. Akhirnya sempat melihat kakek sekarang udah ada lagi mobil yang hidup lagi. Nah, zikir itu awalnya memang seperti itu, menghidupkan dulu, hidupkan dulu. Kalau dia terus dia putar, dia zikirkan hatinya, lama-lama hatinya hidup, lalu hatinya berzikir hidup. Allah, 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 hidup sendiri. Begitu dia terkejut, alamatul zikri, Allah Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Siapapun yang terkejut, lalu dia menyebut nama Allah, tanda zikirnya berjalan dalam darah dagingnya, dan itu pula dari hamba yang terus berusaha dalam zikir. Kita ingin itu amalia kita. Mudah-mudahan ini saat kematian datang bagi sekonyong-konyong, kita dalam keadaan menyebut nama Allah, pasti masuk surga. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut nama Allah, pasti masuk surga. Bahkan pasti ada yang menjelaskan tanpa hisab, menunjukkan dia hamba pilihan. Dalam sakaratul maut, sakarat itu artinya mabok maut. Orang kalau sudah mabok, apa siapa yang paling dia cintai, itu yang dia sebut. Apa siapa yang paling sering dia sebut, itu yang dia sebut. Orang beriman sering menyebut nama Allah, maka Allah lah keluar di akhir hayatnya, karena dia adalah kerinduan hamba yang beriman. Ayah, mari kita sama-sama minta ampun pada Allah. Semua kita menghadap kiblat, arifin juga menghadap kiblat, supaya kita lebih khusyuk dalam zikir istighfar ini. Kita mulai dengan banyak minta ampun kepada Allah. Boleh Anda duduk di sini aja, nanti Anda kembali lagi biar saja, karena zikir duduk bareng. Kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Ibu bapak, berangkat dari hati kita minta ampun. Banyak sekali dosa-dosa kita ini. Arifin banyak dosa, semua kita berdosa. Kita minta ampun pada Allah dalam gedung ini. Sungguh-sungguh Allah menatap kita, Allah tahu kita benar apa tidak, main-main apa tidak. Allah hanya mengampunkan mereka yang serius memperhatikan Allah. Dan Allah sangat menyukai hamba yang merengek-rengek dalam minta ampun kepadanya. Innallaha yuhibbu du'a'al mulhihin. Tidak ada orang yang paling beruntung di akhirat nanti, kecuali begitu dibuka catatan amalnya, paling banyak minta ampunnya pada Allah. Mari diulang. Tidak ada hamba yang paling beruntung di akhirat nanti, kecuali hamba Allah yang tak kala dibuka amalnya, paling banyak minta ampunnya pada Allah. Ketahuilah, tidak satu pun seorang masuk surga walaupun dia ahli ibadah, kecuali Allah ampuni dosanya. Dan tanda di antara tanda hamba yang diampuni oleh Allah adalah hamba itu Allah senangkan minta ampun kepadanya. Mari ayahanda gubernur, semua keluarga yang Arifin cintai, kita minta ampun pada Allah. Sungguh-sungguh jangan suka melafazkan istighfar. Kenapa? Karena anggota tubuh yang paling banyak dosa adalah mulut. Dusta dari sini, gibah dari sini, fitnah dari sini, menyakiti saudara, sombong dari sini. Ayo hancurkan semua keakuan diri kita, kesombongan kita, dusta kita dengan banyak minta ampun pada Allah.